Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali duduk sejenak dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Pada kali ini kita akan membahas yaitu Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, masuk dalam kitab Ad-Da'awat. Baik, kita lihat masih dalam keutamaan doa. Kali ini Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membawakan ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang keutamaan doa, di mana Allah sangat dekat kepada hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Baik, monggo dibaca. Pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Ad-Da'awat, bab 250, keutamaan doa. Kedekatan Allah dengan hamba yang berdoa. Ayat ketiga. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu anni, tentang aku, fa inni qarib, maka jawablah sungguhnya aku itu dekat. Sungguh aku itu dekat. Itu dekat dalam hal apa? Ujibu da'watad da'i, aku akan kabulkan doa dari orang-orang yang memanjatkan doa. Idza da'an, apabila ia memohon kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan kita ketahui bahwasanya dari ayat 183 membicarakan tentang kewajiban puasa. Al-Baqarah 183 membicarakan tentang kewajiban puasa. Lalu beralih dengan hukum puasa lagi pada ayat 184 185. Kemudian 187 tentang keadaan di malam hari yang dihalalkan untuk hubungan intim. Lalu di malam hari masih diperbolehkan untuk makan dan minum, ya. Lalu berhenti ketika hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Yaitu berhenti ketika datang fajar subuh setelah sebelumnya gelap malam. Sedangkan ayat 186 ini membicarakan tentang masalah doa. Nanti kita akan dapatkan satu kesimpulan, karena masalah doa ini dibicarakan di tengah-tengah hukum pembicaraan puasa, pembicaraan hukum puasa, maka kesimpulannya berarti ada kaitannya puasa itu dengan doa. Ada kaitannya puasa itu dengan doa. Ya, nanti akan kita lihat pembahasannya dalam ayat ini insya Allah dari penjelasan para ulama. Monggo dibaca selanjutnya. Penjelasan ayat. Doa yang dimaksudkan di sini adalah doa ibadah dan doa mas'alah. Kita sudah membahas sebelumnya, doa ada dua macam. Ada yang namanya doa ibadah, ada yang namanya doa mas'alah. Kalau doa ibadah itu adalah ibadah itu sendiri. Kenapa disebut dengan doa? Karena orang yang beribadah meminta kepada Allah itu pahala dan balasan. Kemudian doa yang kedua adalah doa mas'alah.
Ini yang kita sebut dengan doa untuk menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Berarti doa masalah gampangannya kita sebut dengan doa. Kalau doa ibadah, nama lainnya ibadah itu sendiri. Kalau doa masalah, yang dimaksudkan sini adalah doa. Berarti kalau dimaksudkan dalam ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau dalam kalimat aku kabulkan doa dari orang yang berdoa, berarti kalau diartikan dengan doa ibadah, berarti ibadahnya akan dibalas. Sedangkan kalau doa di sini diartikan dengan doa masalah, berarti permintaannya akan dikabulkan. Saya ulang, kalau diartikan dengan doa ibadah, maksud mengabulkan di sini adalah Allah akan berikan balasan. Sholatnya dibalas, puasanya dibalas, diberikan ganjaran, sodakonya dibalas. Kalau ini dimaksudkan doa masalah, berarti Allah akan kabulkan permintaan-permintaan yang ada yang diminta ya dalam doa tadi. Hajat-hajatnya akan dipenuhi. Nah, pembagian seperti ini sudah biasa para ulama bagi, dan yang menyebutkan seperti ini tadi, doa yang dimaksudkan sini ada dua macam doa, adalah Syekh Abdul Rahman bin As-Sa'di dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di atau Taisir Al-Karimir Rahman. Kemudian kita lihat lagi perkataan dari Ibnu Taimiyah. Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kedekatan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kedekatan Allah pada orang yang berdoa, kedekatan yang sifatnya khusus. Baik. Kedekatan yang dimaksud adalah kedekatan yang khusus. Itu kedekatan pada orang yang berdoa. Jadi ini bukan kedekatan yang umum. Ini kedekatan yang khusus spesial, cuma untuk orang-orang yang melakukan ibadah saja. Karena nantinya di sini para ulama bagi lagi kedekatan Allah itu ada dua macam. Coba kita lihat kedekatan Allah di sini. Perlu diketahui bahwa kedekatan Allah itu ada dua macam. Yang pertama, kedekatan Allah yang umum dengan ilmunya. Ini berlaku pada setiap makhluk. Yang kedua, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa padanya, yaitu Allah akan mengijabahi atau mengabulkan doanya, menolongnya dan memberi taufik kepadanya. Lihat, yang pertama kedekatan Allah yang sifatnya umum, yaitu Allah dekat dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Diberi catatan situ, bukan dekat dengan zatnya. Nggak ada di sini pembahasan para ulama bahas dengan dekatnya zat. Kecuali kalau penganut Asy'ariyah. Mereka menolak ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini dinyatakan dengan kedekatan zat menurut mereka. Nggak ada penafsiran para ulama Ahlussunnah mengartikan ayat ini dengan kedekatan zat, kedekatan ilmu. Allah dekat dengan ilmunya pada hambanya. Artinya aktivitas hamba yang melakukan ketaatan Allah tahu, yang melakukan maksiat Allah tahu. Kedekatan Allah seperti itu. Masa lalunya Allah tahu, masa depannya Allah tahu. Yang dilakukan saat ini juga Allah tahu. Allah dekat dengan semua makhluk, yang bermaksiat atau yang melakukan ketaatan, yang beriman ataupun kafir, yang mau taat ataukah tidak taat. Itu maksudnya kedekatan Allah. Terus yang kedua, kedekatan Allah yang khusus pada hambanya dan seorang muslim yang berdoa padanya. Berarti di sini sifatnya khusus pada orang-orang beriman dan yang sedang melakukan aktivitas ibadah. Contohnya di sini doa. Arti di sini Allah dekat dengan hamba yang berdoa adalah Allah akan mengijabahi doanya dengan mudah, akan menolongnya, memberi taufik kepadanya, memberikan hidayah, seperti itu. Itu maksudnya kedekatan Allah. Sehingga hajat-hajatnya tadi dia minta pada Allah, ibadah yang dia lakukan, Allah balas hajat-hajatnya. Allah penuhi tadi hajat-hajatnya yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua kedekatan di sini. Yang keduanya di sini maksudnya adalah satu kedekatan umum, yang kedua kedekatan khusus.
Kalau khusus untuk yang kita bahas dari Al-Baqarah 186 ini, yang dimaksudkan adalah kedekatan khusus, spesial. Cuma berlaku untuk orang-orang yang beriman saja, yang sedang melakukan aktivitas ibadah. Kalau di sini sedang berdoa kepada Allah. Namun yang lainnya yang bermaksiat pun, ya, tetap juga kedekatan Allah itu ada. Artinya dengan ilmunya. Kalau ilmunya di sini ada, berarti Allah akan balas. Maka yang sudah berlaku, yang sudah berlalu, ya, maka tidak boleh diungkit-ungkit lagi, atau dia tidak buka-buka aib-aibnya lagi. Dia tutup aibnya tadi rapat-rapat. Kalau Allah sudah menerima tobatnya, sudah. Kalau tidak ada urgen dia itu untuk ungkit tadi maksiatnya, maka tidak perlu dia buka lagi maksiatnya. Nah, dulu kamu tahu nggak, saya ini nggak pakai jilbab dulu. Ini foto saya. Ngapain kamu tunjukin foto? Ya, dulu saya cantik seperti ini. Apa 10 years challenge ya? Ya. Tahu kan? Ya. Kena lagi. Ngapain coba? 10 tahun yang lalu kamu masamu untuk gelap. Ngapain kamu pamer-pamerkan? Ada deh, buka IG. Sudah pakai jilbab sekarang ya sudah. Ngapain kamu itu cari-cari fotomu di masa silam? Ya. Terus pasangan, ya ini foto 10 tahun yang lalu, ini foto saat ini. Ngapain coba? Atau kamu pajang lagi, ini foto 10 tahun yang lalu saya punya pacar, sekarang jomblo. Ngapain? Apa manfaatnya? Kamu pamer-pamer maksiat dulu. Kamu salah ikut-ikut ngetren gitu. Ini lagi hashtagnya lagi lari saat ini. Ngapain coba? Capek kayak gitu. Maksiat diungkit-ungkit. Allah sudah tutup, kamu buka-buka lagi. Itu namanya kan mujahir bil maksiat. Mujahir bil maksiat. Dia menjaharkan maksiatnya. Artinya maksiatnya sudah ditutup, dia buka-buka lagi. Karena ada di malam hari dia itu bermaksiat, Allah itu sudah kasihani dia, Allah tutup itu maksiatnya. Pagi hari dia buka-buka. Sama kan? 10 tahun lalu Allah sudah tutup maksiatmu. 10 tahun kemudian kamu buka sendiri. Itu namanya mujahir bil maksiat. Terang-terangan dalam maksiat. Ngapain coba? Dulu belum berjenggot-jenggotnya dicukur. Sekarang kamu pamer jenggotmu. Untuk apa? Yang dulu-dulu nggak usah diungkit-ungkit lagi, selesai. Ngapain masa silam diungkit-ungkit lagi kalau nggak perlu? Ya. Gak perlu sama itu. Dan ini musibah zaman ini kayak gitu itu. Latah lihat orang lain, ada toko yang lakukan kayak gitu, ikut-ikutan, dia lagi cari lagi fotonya. Yang musibah itu akhwat itu. Dulu nggak pakai jilbab, ya dicari fotonya nggak pakai jilbab. Bandingkan dengan saat ini, mau ngapain coba manfaatnya? Terus kita bilang wow gitu. Gak ada manfaat sama sekali. Latah aja ikut-ikut orang gitu. Ustaz ini lagi laris nih, ngapain coba kamu ikut-ikutan orang? Mendingan mikir 10 tahun lalu itu belum sholat, sekarang sudah sholat, alhamdulillah. Yang musibah itu kalau dulu kamu cuma hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sekarang masih Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Iya kan? Musibah itu. Kok nggak nambah-nambah, sudah 10 tahun nggak berubah. Masih seputar kul-kul saja, tambah Al-Kafirun 4 lagi berarti. Untuk apa? Nggak berkembang. Mau ditambah itu An-Naba itu hafal gitu. Masa bocah-bocah lebih hafal daripada kamu? Kamu sudah jenggotan, bocah belum. Dia belum balik, kamu sudah balik. Dituntut harus lebih dong yang sudah balik. Harusnya gitu standarnya. Ya, 10 tahun yang lalu saya baru hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Alhamdulillah, juz 30 sudah saya hafal. Ya, sudah lumayan kan? Berkembang nggak? Alhamdulillah. Daripada bandingkan maksiat. Dulu saya maksiatnya kayak gini, jadi gini. Nggak ini. Nggak pas karena kamu terang-terangan di situ. Kalau ini enggak, ini menunjukkan perkembangan. Tapi juga nggak perlu juga dipamer-pamerkan juga di media sosial. Ngapain coba kamu pamer dulu dari Al-Ikhlas berkembang dari juz 30? Nggak usah kan? Sesuatu yang tidak perlu. Intinya kalau maksiat diperbuat belum tobat-tobat, ya Allah balas itu. Kedekatan Allah dengan ilmunya tadi. Allah tahu itu maksiat tadi. Walaupun Allah menetap tinggi di atas sana. Tapi dengan kedekatan Allah, Allah tahu itu.
Ya sudah, yang Allah tahu, nggak usah kamu ungkit-ungkit lagi. Allah sudah tutup rapat-rapat itu kan, nggak usah dibuka-buka lagi. Terus saya dulu punya foto-foto di media sosial gimana? Cari cara biar hapus itu semuanya. Kalau nggak tutup itu, ganti akunnya. Nggak usah diungkit-ungkit lagi, selesai. Bisa nggak ditutup itu, ganti tutup akunnya, bisa nggak? Bisa, ya sudah, hapus akunnya aja. Ya, dulu serba maksiat di situ, dihapus saja akunnya. Daripada ungkit-ungkit. Oh, Allah sudah tutup kok, kamu buka-buka. Semua akan dibalas. Kenapa berbangga-bangga dengan maksiat? Harusnya sedih dengan maksiat. Oh, kok dulu saya ini kayak gini, cuma lihat fotonya, sudah dia tutup itu, nggak usah lagi. Sekarang buka lembaran baru. Nggak usah ungkit-ungkit yang dulu yang ada. Nah, sekarang lihat lagi ada penjelasan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa. Kedekatan Allah pada orang yang berdoa adalah kedekatan yang khusus pada macam yang kedua, bukan kedekatan yang sifatnya umum pada setiap orang. Allah begitu dekat pada orang yang berdoa dan yang beribadah kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis pula bahwa tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika ia sujud. Yaitu sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud doa. Tempat yang seorang hamba itu sangat dekat dengan Allah adalah ketika ia sujud. Maka perbanyaklah doa saat itu. Yaitu ketika sujud tadi. Sujudnya yang di mana maksudnya? Sujud di dalam sholat. Bukan kita buat sujud yang baru. Habis sholat saya pingin perbanyak doa lagi. Enggak perlu pakai sujud. Kamu angkat tangan berarti kalau sudah selesai sholat. Namun kalau dalam sholat, dapati waktu saat sujud, manfaatkan ketika itu untuk memperbanyak doa. Dengan catatan, satu, tidak terlambat dari imam. Memperbanyak doa ketika sujud itu punya catatan penting. Satu, tidak terlambat dari imam. Jangan karena alasan ingin memperlama doa ketika sujud telat dari imam. Karena tugas makmum adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Imam itu diangkat untuk diikuti, kamu jangan selisih imam. Dengan alasan memperlama doa saat sujud sampai telat dari imam. Nah, ini berarti nyelisih imam. Tugas makmum itu adalah mengikuti. Ju'ilal imamu liyutamma, iktimam. Iktimam itu imam gerak terus kita ikut. Itu maksudnya. Kecuali misalnya ada yang pengecualian dalam membaca amin. Amin berarti barengan dengan imam. Gak tunggu imam baca amin dulu baru kita baca amin. Ini barengan dengan imam. Karena hadisnya menyebutkan bahwasanya siapa yang ucapan aminnya itu sama dengan ucapan amin malaikat. Ya berarti imam juga sama, makmum juga sama. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Namun kalau dalam masalah gerakan, imam gerak baru makmum ikut gerak. Nggak boleh berbarengan dengan imam dan tidak boleh telat, sangat telat dari imam tidak boleh. Nah terus hadis penjelasan berikutnya lagi. Siapa saja yang berdoa pada Allah dengan menghadirkan hati ketika berdoa, menggunakan doa yang ma'thur atau dituntunkan, menjauhi hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa seperti memakan makanan yang haram, maka niscaya Allah akan mengijabahi doanya. Terkhusus lagi jika ia melakukan sebab-sebab terkabulnya doa dengan tunduk pada perintah dan larangan Allah, dengan perkataan dan perbuatan juga disertai dengan mengimaninya. Baik, di sini dikatakan doa itu caranya hadirkan hati. Ini kata si As-Sa'di ya. Terus menggunakan doa yang maksur. Ada doa dari Al-Quran, ada doa dari hadis, itu lebih bagus dibandingkan dengan doa kita buat-buat sendiri. Ya, ada doa yang ada sumbernya dari Al-Quran dan hadis itu lebih bagus. Kemudian di sini memperhatikan hal-hal yang dapat menghalangi terkabulnya doa seperti memakan makanan yang haram. Ya, makan makanan yang haram. Baik itu makanannya, minumannya, atau dari pekerjaan yang haram yang membuat dia itu makan dari sumber yang haram atau minum dari sumber yang haram. Maka kalau hal-hal tadi diperhatikan, kata Syekh As-Sa'di, niscaya Allah akan mengijabahi doanya. Terusus lagi kata beliau, ada sebab-sebab terkabulnya doa dipenuhi, misalnya tunduk pada perintah dan larangan Allah. Perintah dia
patuhi, larangan Allah dia jauhi. Juga dengan sertai mengimaninya, karena dalam ayat ini lanjutannya, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka penuhilah perintahku, ya taatilah aku, ya semoga kalian itu mendapatkan petunjuk. Maka disebutkan di sini doa makin mudah berpengaruh kalau disertai dengan ketaatan pada Allah, ibadah kepada Allah. Makin kita taat ibadah, doa-doa kita makin mudah diijabahi. Sebagaimana juga Nabi SAW menyebutkan tentang hadis wali, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ya, ketika menyebutkan tentang amalan wajib dan amalan sunnah, ya, kemudian setelah itu dibahas, ya, jika dia lakukan yang wajib kemudian yang sunnah, sampai nanti disebutkan tangannya dapat petunjuk, kakinya dapat petunjuk, lisannya dapat petunjuk. Wa idzista'adzani la u'idzanna, jika dia minta pertolongan, minta perlindungan kepadaku, maka aku akan memberikan perlindungan kepadanya, kata Allah. Wa in sa'alani la u'tiyanna, jika dia meminta kepadaku maka aku akan penuhi. Sebelumnya dalam hadis qudsi ini disebutkan amalan-amalan wajib dan amalan sunnah terlebih dahulu. Berarti makin kita perhatikan ibadah yang wajib dan sunnah, doa-doa kita makin mustajab. Di samping pakai dalil ini surat Al-Baqarah 186. Terus ada pelajaran penting lainnya. Pelajaran penting lainnya, pembahasan doa ini diletakkan di tengah-tengah pembahasan hukum puasa. Hal ini menunjukkan kepada kita untuk sungguh-sungguh dalam berdoa saat menyempurnakan bulan Ramadan. Bahkan setiap kali berbuka puasa juga termasuk dalam waktu mustajabnya doa. Ada hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi 'inda iftirihi da'watun mustajabah." Orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab ketika ia berbuka. Ya, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan karena pembahasan hukum puasa itu sebelum dan sesudahnya dari ayat 186 ini menunjukkan bahwasanya doa itu punya kaitan dengan puasa. Ketika kita jalani puasa sampai sebulan penuh, waktu-waktu itu waktu mustajabnya doa. Juga setiap kali kita berbuka puasa, kata Ibnu Katsir, setiap kali kita berbuka puasa itu juga waktu mustajabnya doa. Di sini sebutkan hadis lis-shaim inda iftarihi da'watun mustajabatun. Orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab ketika ia berbuka puasa. Maka ada adab ketika kita buka puasa, baik puasa wajib di bulan Ramadan maupun puasa sunnah, ya, bisa kita lakukan adab. Taruhlah misalnya makan sebutir kurma atau langsung minum misalnya, maka ketika itu baca bismillah sebagaimana adab sebelum makan. Kemudian setelah itu cicipi yang ada dulu, yang ringan-ringan. Lalu setelah itu, ya, mengucapkan doa ketika buka puasa. Apa doa ketika buka puasa? Zaba dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Zaba dhama', ya, dahaga telah hilang. Wa batalatil uruk, urat-urat telah basah. Wa sabatal ajru, dan moga ditetapkan ganjaran insya Allah dengan kehendak Allah. Lalu setelah itu doa ini dibaca, ada lagi satu doa kita panjatkan umum, ya, untuk meminta hajat-hajat kita yang ada di luar doa zahaba dzama'u tadi. Minta dengan bahasa kita bebas, karena saat kita berbuka sebagaimana hadis ini, lis-shaim inda fitrihi atau inda iftarihi da'watun mustajabatun. Orang berpuasa ketika berbuka puasa itu ada doa yang mustajab, maka ditambahkan lagi dengan doa yang kita inginkan untuk memenuhi hajat-hajat kita. Kita minta pada Allah supaya hajat-hajat kita terpenuhi.
Terus ada keterangan lagi. Hadis lainnya menunjukkan terkabulnya doa secara umum saat berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum, as-shaimu hatta yuftira, wal imamul 'adilu, wa da'watul mazlumi." 3 orang yang doanya tidak tertolak, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Baik, hadis riwayat Ahmad. Dan di sini dikatakan oleh Syekh Al-Arnaud, hadis ini sahih dengan berbagai jalan penguatnya, dengan berbagai syawahidnya. Salah satu, ada 3 doa. La turaddu da'watuhum, yang tidak ditolak. As-shaim hatta yuftira. Orang berpuasa sampai dia berbuka. Kalau tadi doanya cuma ketika berbuka puasa saja. Kalau ini doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Berarti di siang hari pun itu terkabul doa-doanya. Dalam riwayat yang lain, as-shaim hina yuftira. Orang berpuasa ketika ia berbuka. Kalau ini as-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Makanya Idul Fitri itu berasal dari kata ini, yuftir. Iftar, ya, jadi fitri. Berarti Idul Fitri itu artinya hari raya buka puasa. Itu simpelnya kayak gitu. Hari raya buka puasa. Buka puasa besarnya untuk 1 bulan, nah itu tanggal 1 Syawal itu. Maka kalau ini hari raya besarnya dengan buka puasa seperti itu, berarti hari senang-senang. Maka tidak boleh puasa ketika tanggal 1 Syawal tadi. Tidak boleh puasa. Dan ketika itu boleh orang itu bersenang-senang. Ya, hari senang-senang, hari sukacita, bukan hari bersedih. Ya, dan juga sebenarnya dalam syariat kita tidak ada penghususan untuk maaf-maafan saat 1 Syawal tadi. Yang ada ini hari untuk berbuka. Berbuka berarti apa? Makan-makan. Nah gitu. Harusnya ada opor itu jadi lazim gitu ya. Itu dalilnya ini. Kok bisa ada opor? Wah, disuruh makan-makan kok. Masa kita nggak nikmati makan-makan yang ada? Maka snack belum cukup berarti, ya kan? Belum cukup. Ya, dia mau balas dendam atau enggak ya terserah. Pokoknya itu hari-hari makan-makan kamu gitu. Itu hari makan-makan. Kok nggak boleh dilarang? Kok kamu balas dendam? Wah, disuruh makan kok, masa kita nggak makan? Karena hari bersenang-senang. Itu dari kata ini, yuftir. Yuftir berbuka. Berarti Idul Fitri hari berbuka puasa. Nah itu pertama, orang berpuasa. Kemudian wal imamul adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Ada yang bisa menzolimi yang lainnya dengan kata-kata. Ada yang tidak terima, doakan jelek, bisa tergabung. Karena doa orang yang terzalimi antara dia dengan Allah, laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada batasan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa-doanya langsung diperkenankan. Maka hati-hati. Nah, ini jadi dalil yang ketiga untuk menunjukkan keutamaan doa. Berarti masih Imam Nawawi dalam ayat ini Al-Baqarah 186 menunjukkan orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doanya mudah diijabahi. Jadi ini sudah ayat yang ketiga, masih ada ayat yang keempat lagi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita bahas.